来食冰哦，食古早乌冰哦，食冰你会做医生哦，食冰个咱过戏精哦。Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja berada, apa kabarmu? Salam sehat, salam bahagia. Hadir kembali saya Mina Chandra dengan suara yang masih serak-serak. Semoga saja juga tidak mengganggu telinga teman-teman ya. Tetapi dengan informasi wisata bersama Goes di hari ini juga bisa menghibur teman-teman dan menambah wawasan teman-teman seputar wisata di Taiwan. Nah, kali ini kita tidak jauh dari informasi pekan lalu berkaitan dengan lokasi dan festival balon udara raksasa yang digelar di Taitung. Dan kita tetap berada di Taitung dengan beberapa objek wisata yang akan Amina perkenalkan kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan kehidupan pedesaan, menikmati wilayah atau nuansa yang damai, tentram dan nyaman, ini merupakan pilihan yang tepat. Nah, sebuah program yang dirangkum dalam topik lumbung segala makhluk, lumbung pangan, dan ada kaitannya dengan festival bumi. Dan untuk kegiatan ini sudah diluncurkan sejak tahun 2017 oleh kantor cabang Kabupaten Taitung dari Ditjen Konservasi Tanah dan Air. Saat itu masih Dewan Pertanian ya, UN Eksekutif, dan kini sudah berubah menjadi Kementerian Pertanian. Nah, dan di mana program tersebut menjadikan lembah Huatung, Hualien dan Taitung sebagai wilayah utama yang bertujuan untuk mengubah perekonomian lokal dengan membangun mereka lembah yang berdasarkan dengan estetika ekologi. Dan di mana agar masyarakat yang tinggal di desa, mereka yang juga bisa berkembang, dan beberapa industri yang bisa dikembangkan, baik itu pertanian, industri pariwisata, tetapi tidak merusak alam. Dengan demikian, generasi muda mereka yang tidak pergi jauh-jauh lagi harus selalu melulu ke kota untuk berkembang, tetapi mereka yang juga bisa membangun kampung halaman sendiri ya. Dan kemudian dari kegiatan ini, program Lumbung Segala Makhluk Festival Bumi bekerja sama dengan beberapa seniman dari Jepang, dan ada satu kegiatan di Jepang yang dikenal dengan Prakarsa Satoyama, dan mereka yang akan menaruh beberapa instalasi seni di tempat-tempat alam ini ya. Sehingga pada saat para pengunjung atau wisatawan mereka mampir ke tempat ini, sekaligus juga bisa menikmati panorama alam dan juga karya-karya seni tanpa harus merusak lokasi tersebut. Ya, mungkin teman-teman kita melihat manusia yang terus membangun industri pertanian atau juga industri-industri hiburan. Tentunya pada saat pembangunan memang akan memberikan kemudahan atau juga kenyamanan bagi manusia. Tetapi di sisi lain juga ada hal-hal yang dapat dirugikan. Oleh karena itu dari Kabupaten Taitung sendiri, mereka berupaya untuk mengembangkan Kabupaten Taitung tetapi meminimalisir kerugian-kerugian yang ada atau kerusakan-kerusakan yang ada, sehingga untuk pelestarian alam tetap terjaga. Oke, kita kembali lagi ke Huatung yang berbentuk lembah. Di sini juga mereka yang menggabungkan ekologi, kehidupan dan produksi atau industri agar penduduk lokal maupun wisatawan dari luar mereka yang bisa melihat keindahan lembah dari sudut pandang yang baru. Kemudian dari program yang dikenal dengan Lumbung Segala Makhluk dijadikan sebagai kerangka utama dalam program ini. Berdasarkan pada prioritas lingkungan hidup, bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan harmoni alam di pedesaan dan juga menciptakan peluang masa depan. Untuk diketahui mengapa menggunakan nama Lumbung Segala Makhluk, karena tidak hanya memberi makan atau sebagai gudang untuk pangan manusia, tetapi juga menyediakan makanan bagi makhluk hidup lainnya, baik itu serangga, burung, hewan liar, bunga, rumput, pepohonan, seluruh makhluk hidup yang ada.
Jadi Taitung dijadikan sebagai lumbung untuk makhluk hidup secara bersama. Sementara untuk Festival Bumi yang berawal dari semangat membangkitkan ekonomi lokal, mencoba menegaskan kembali adanya kolerasi saling melengkapi antara festival daerah dengan kehidupan sehari-hari di pedesaan. Dan konsep ekomuseum yang diwujudkan melalui perencanaan, integrasi dengan festival lokal, kemudian memandu wisatawan untuk menikmati pengalaman wisata sepanjang lembah. Untuk diketahui, program ini juga terbagi dari 4 kategori yang disesuaikan dengan musim. Sementara untuk musim panas berlangsung antara bulan Mei hingga bulan Juli. Dan kita bisa melihat bahwa dari sektor ke integrasi wilayah, dari desa ke kota, dari lahan industri ke meja makan, dari edukasi pangan dan pertanian hingga reformasi pertanian. Berbagai sektor lintas bidang yang diintegrasikan untuk membentuk jaringan interaktif yang membumi. Dan berawal dari semangat revitalisasi pedesaan, program ini juga membangun agar kehidupan menetap bagi kaum muda dan juga pendatang baru, mendukung pengembangan usaha pertanian kreatif skala kecil dan menengah, serta menarik partisipasi lokal secara sukarela. Selain itu, dengan mengalirnya arus wisatawan, program ini juga mendorong pergerakan ekonomi sirkular yang pada akhirnya dapat mewujudkan konsep ekomuseum dan membangun merek Lembah Hwatung. Dengan semangat mengembangkan lumbung segala makhluk Festival Bumi untuk menemukan bentuk pembangunan yang sesuai bagi Lembah Hwatung, Hualien dan Taitung dalam menjaga keseimbangan alam. Lembah ini dipandang sebagai sebuah ekomuseum yang mengintegrasikan wilayah, warisan, memori kolektif penduduk dan juga industri lokal. Mulai dari lingkungan yang ramah ekologi, program ini meluas hingga menciptakan pengakuan terhadap gaya hidup masyarakat. Oke, kita akan melihat di tahun 2025 ini Festival Seni Alam Lembah Hwatung yang sudah resmi dimulai. Pada tahun ini mengusung 3 tema utama yang kira-kira Amina terjemahkan sebagai berikut ya. Untuk tema pertama adalah klasik dihidupkan kembali. Tema kedua, kehidupan penuh imajinasi anak-anak. Dan yang ketiga adalah ekologi berkelanjutan. Mengundang sebanyak 12 tim seniman dari seluruh dunia berkumpul di Lembah Hwatung dan mereka menciptakan 12 karya seni instalasi yang akan dipajang di luar ruangan di sepanjang Lembah Hwatung. Jadi ada 12 seniman dari seluruh dunia berkumpul di Lembah Hwatung dengan karya mereka 12 seni instalasi yang akan dipajang di sepanjang Hualien Taitung mulai dari Cheshang, Fuli, Luye hingga Guanshan dan Yuli. Nah, di sini Amina juga akan mengajak teman-teman untuk melihat dari objek-objek wisata yang dipajang sangat megah sekali. Ada yang berbentuk raksasa dan dengan keunikan masing-masing. Nah, setelah menikmati petualangan seni, mungkin teman-teman juga pengen tahu kira-kira di Taitung apa saja objek-objek wisata yang bisa kita nikmati. Di sini Amina akan memperkenalkan jembatan air yang dikenal dengan Erchenping yang terletak di desa Ruilong, kecamatan Luye, yang juga dikenal dengan versi air mengalir ke atas dari Lembah Hwatung yang merupakan jembatan air landscape berbentuk lengkungan pertama di Taiwan. Nah, teman-teman kita bisa melihat sendiri ya, Taiwan itu dalam menata tempat-tempat objek wisata ya cukup mahir, dari tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat sehari-hari, tetapi mereka akan rangkum sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai objek wisata yang juga akan menarik para pengunjung untuk berwisata ke lokasi ini ya. Nah, lebih lanjut lagi, dari jembatan air ini tidak hanya memiliki fungsi penting dalam irigasi pertanian, tetapi juga berpadu indah dengan panorama sawah di sekitarnya. Selain hamparan padi menguning, pada saat musim bunga tertentu, area ini juga dihiasi dengan bunga nanohana,
kosmos yang juga semakin menonjolkan keindahan dari jembatan ini dengan keindahan dinding bata merahnya. Saluran air Erchengping awalnya digunakan untuk mengalirkan air dari cabang ke-10 saluran air Fengyuan ke dataran tinggi Erchengping. Warga setempat mereka secara manual mengangkat tanah untuk meninggikan jalur air. Oleh karena itu, dari penduduk di sini, mereka menyebutnya sebagai saluran air terapung. Setelah digunakan setengah abad, saluran ini sempat mengalami kerusakan dan kebocoran sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan irigasi di bagian hilir. Melalui upaya rekonstruksi oleh Asosiasi Irigasi Pertanian Taitung, pemerintah Kecamatan Luye, dan pengajuan program revitalisasi pedesaan warga daerah setempat kepada Ditjen Konservasi Tanah dan Air, akhirnya dilakukan perbaikan secara menyeluruh agar lingkungan sekitar dengan fasilitasnya yang lebih memadai. Jembatan air ini diresmikan pada tahun 2016, dibangun menyerupai bentuk jembatan ketan, dihiasi dengan batu budaya di permukaan jembatannya. Dinding penahan tanah dari kedua ujung jembatan yang juga menggunakan panel keramik yang menggambarkan sejarah penggalian wilayah pegunungan timur melalui lagu rakyat Hakka. Selain itu, karena kondisi topografi, aliran air di ujung saluran justru mengalir ke atas, sehingga tempat ini juga dikenal dengan fenomena air mengalir ke atas, karena biasanya air kan mengalir turun ya, tetapi ini ada air yang mengalir ke atas versi Lembah Watung. Lengkungan jembatan yang tinggi memberikan efek visual menembus landscape sekaligus juga memiliki makna perlindungan ekologis. Tempat ini juga menjadi lokasi istirahat alami yang sangat rindang, sejuk dan teduh, di mana pengunjung dapat duduk atau berbaring dengan santai menikmati pemandangan dataran Lembah Watung, serta masih ada kereta api yang sesekali akan tut-tut-tut melintas. Walaupun sekarang sudah bukan bunyi tut-tut-tut lagi ya, bukan lokomotif, tetapi sudah kereta api listrik, di mana juga akan menghadirkan suasana yang khas dan juga menenangkan. Objek wisata di sekitar jembatan yang dapat dikunjungi khususnya untuk akhir pekan, dan saat bersamaan juga bisa mengunjungi Basar 2626 sebagai destinasi tambahan dari terowongan hijau Uling, dan lokasi ekologi yang bisa dilanjutkan ke lahan basah Xinliang di desa Ruilong, dan di mana khusus bagi mereka penggemar kereta api, mereka yang juga bisa mengunjungi stasiun kereta api Ruihe di desa Ruihe, dan sekaligus juga bisa menikmati Museum Lentera Budaya yang ada di sekitarnya. Jadi sekaligus bisa menikmati kondisi kehidupan nuansa pedesaan, menikmati kehidupan alam, dan juga ada karya-karya seni. Nah, di tahun 2025 ini di mana Festival Seni Alam Lembah Watung yang mulai dihidupkan kembali sudah diresmikan dengan mengusung 3 tema utama: klasik yang dihidupkan kembali, kehidupan penuh imajinasi anak-anak, sehingga juga sangat pantas sekali keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk berkunjung ke lokasi ini ya. Dan tema terakhir adalah ekologi berkelanjutan. Dari hasil karya seniman yang dipajang di sepanjang Watung, Lembah Watung, mulai dari Chisan, Fuli, Luye, dan Guanshan hingga di Yuli, yang dipersembahkan dengan karya seni agar mereka yang suka dengan barang-barang seni serba raksasa dan juga bisa menikmati panorama alam yang indah akan memberikan kesujukan tersendiri. Ya teman pendengar, demikianlah petualangan di kawasan Taitung yang Aminah bagikan dalam acara Goes di hari ini. Semoga saja juga menambah wawasan bagi kita dan juga menghibur teman-teman sekalian. Aminah pamit dulu dan kita bersua kembali di pekan mendatang dalam acara yang sama, Goes bersama Aminah. Sampai jumpa, bye-bye.